semangat pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Coba Mbak Anin memimpin doa. Doa mulai. Doa cukup. Baik. Ini udah pada sarapan dulu semua belum sih? Sudah. Ayo, siapa yang belum? Mbak Anin nggak sarapan kenapa? Enggak, soalnya enggak suka lauk Ibu. Kenapa? Soalnya lauknya cuma sambal. Wah, yang lain sarapannya pakai apa? Ayam. Mbak Gila? Nasi goreng. Wah, enaknya. Kalau Ibu apa? Ibu pakai roti sarapannya. Iya, sebelum masuk pelajaran kita SD dulu ya Nana. Ya. Kalian pernah dengar nggak SD ini loh yang buka mulut tertawa satu kali? Belum. Ini ibu ajarin ya, nanti kita bareng-bareng, oke? Buka mulut tertawa satu kali, ha. Buka mulut tertawa dua kali, ha ha. Buka mulut tertawa tiga kali, ha ha ha. Buka mulut tanpa suara. Kalau tanpa suara kalian diam ya, jangan bilang ha gitu. Udah paham ya? Nanti sambil tepuk, oke? Oke. Satu, dua, tiga. Buka mulut tertawa satu kali, ha. Buka mulut tertawa dua kali, ha ha. Buka mulut tertawa tiga kali, ha ha. Buka mulut tanpa suara. Yuk, ada yang bersuara gak nih? Ya, gak ada yang bersuara nih. Oke, lanjut ya. Ya. Ada yang tahu nggak materi kemarin itu kita belajar tentang apa? Indra. Nah, sebelum ibu masuk ke materi, ibu absen dulu ya. Ya. Kira-kira ada yang masuk nggak nih? Tidak masuk semua. Nah, ibu absen ya. Pertama dari Mbak Akila, Hadir. Eriana, Mbak Anita. Hadir. Oke, masuk ya. Ya. Jadi ibu melanjutkan materi yang kemarin tentang melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Tapi ini tentang topiknya tentang indera pendengaran. Nah, ini di depan kan ada percakapan ya? Ya. Oke, coba ini yang ini Mbak Akila yang baca, ini Mbak. Ini anak ini Mbak Anin. Pertama dari Mbak Akila. Kan kamu pasang musiknya terlalu keras. Tidak baik untuk telinga kamu. Apa itu gendang-gendang? Bukannya gendang itu alat musik. Nah, menurut kalian itu gendang itu apa? Yang ada di dalam telinga atau alat musik? Yang ada di dalam telinga. Kalian pernah lihat nggak bentuknya itu kayak apa? Belum. Jadi, gendang telinga merupakan salah satu bagian dari telinga kita, jadi tidak ada di dalam. Terus bagian ini paling berperan dalam proses pendengaran kita. Apa fungsi dari gendang telinga? Bagian telinga kita dapat mendengar, kita dapat dengar suara ayam, suara kita berbicara gini, terus suara bergendara kalau di jalan. Nah, selanjutnya kita bahas. Nah, kita akan mempelajari bagian dan telinga dan fungsinya, terus cara kerja telinga, gangguan pendengaran pada manusia. Nah, ini ada bagian-bagian telinga. Ini seperti ini nih contohnya. Kelihatan nggak? Enggak. Nih. Ini yang itu kayak contoh. Dan ini kan dalam telinga yang bisa kita pegang, bisa kita raba itu namanya telinga luar. Kalau bagian dalam itu seperti ini, tulang matil di dalam. Ya. Kalau kita bisa bersimbuk itu kan kayak masukin kantong dan itu kan kerasa ya, itu bagian tulang telinga bagian tengah. Nah, kalau yang dalam tuh yang sebelah sini yang kayak Siput. nah, betul kayak seliput. Telinga merupakan salah satu organ manusia yang berfungsi sebagai alat indera pendengaran. Gimana kalau kita nggak punya telinga? Nggak bisa Nah, dengar. betul. Nah, ini ada bagian telinga luar. Coba Mbak Ani dibaca, dalam telinga itu apa fungsinya? Jalur telinga berfungsi untuk mengumpulkan gelombang
telinga. Selanjutnya telinga bagian tengah. Coba Mbak Eliana dibaca gendang telinga. Gendang telinga atau membran tifani berfungsi untuk menangkap gelombang suara, lalu mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Nah, dalam tulang telinga itu ada 3, tulang mantil, tulang landasan, tulang sanggurdi. Ini berfungsi untuk meneruskan getaran dari gendang telinga ke lumas siputnya yang di dalam itu. Nah, ini nih, kelihatan nggak? Ini tulang sanggurdi, ini tulang landasan, dan ini tulang mantil. Nah, ini bagian telinga dalam yang tadi ada apanya? Siput. Nah, ini seperti luas siput, tapi bukan siput yang ada di dalam ya. Nah, coba Mbak Ani dibaca saluran Eustasius. Berfungsi untuk menghubungkan tulang telinga tengah dengan rongga mulut atau taring dengan menjaga tekanan udara di telinga agar seimbang. Nah, coba Mbak Eliana, 3 saluran setengah lingkaran. 3 saluran setengah lingkaran berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau alat keseimbangan. Nah, ini untuk mengatur keseimbangan tubuh kita dalam menerima suara yang dari luar itu. Nah, ini coba Mbak Akila. Koklea atau lumas siput berfungsi mengubah suara menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf pendengaran ke otak, sehingga otak dapat memproses informasi yang terkandung di dalam bunyi tersebut. Nah, jadi ini rumah itu sangat berguna ya di dalam apa namanya telinga. Rumus. Ini Bu ada video. Kalian mau nonton nggak? Tentang telinga. Jadi kita belajar sambil mendengarkan musik lagu gitu ya. Nih, kita akan belajar tentang bagian-bagian telinga yang tadi udah dibaca bersama-sama ya. Bagian-bagian telinga manusia, dari telinga luar sampai telinga dalam. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Telinga adalah salah satu bagian tubuh yang punya fungsi penting. Telinga terdiri dari beberapa bagian. Ada yang terlihat dari luar tubuh, ada juga yang tidak terlihat karena letaknya di dalam. Yuk kita cari tahu bagian-bagian telinga manusia. 1. Telinga luar. Telinga luar adalah bagian yang bisa kita lihat dari luar. Telinga luar terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang bertugas menangkap gelombang suara adalah daun telinga. Lalu ada juga bagian saluran telinga. Bagian ini memproduksi cairan telinga. Cairan telinga sendiri berfungsi melawan bakteri atau benda asing yang masuk ke telinga. 2. Telinga tengah. Setelah telinga luar, bagian selanjutnya adalah telinga tengah. Di bagian ini ada gendang telinga. Gendang telinga merupakan bagian telinga yang sangat tipis sehingga menjadi bagian yang sangat sensitif. Gendang telinga akan bergetar karena adanya gelombang suara yang dikumpulkan bagian telinga luar. Saat bergetar, gendang telinga akan menggerakkan 3 tulang pendengaran, yaitu tulang mantil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Di bagian telinga tengah juga ada tabung Eustasius yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Tabung ini berfungsi menyamakan tekanan udara luar dengan udara di tengah, sehingga tidak merusak dengan telinga. 3. Telinga dalam. Di bagian ini ada koklea atau lubang siput.
Koklea berisi cairan yang akan bergelombang saat tulang pendengaran bergetar. Di dalam koklea juga ada rambut-rambut kecil yang memberi sinyal pada otak saat cairan koklea bergerak. Sinyal ini akan diterima oleh otak sebagai suara. Karena itulah kita bisa mendengar suara. Di bagian telinga dalam juga ada saluran setengah lingkaran yang bertugas sebagai alat keseimbangan tubuh. Itulah beberapa bagian telinga kita dan fungsinya masing-masing. Teman-teman, jangan lupa. Nah, dari video ini kita tuh belajar tentang apa sih? Bagian-bagian Bagian-bagiannya ya. Bagian-bagian telinga itu ada apa aja coba? tengah, bagian luar, Bagian luar, tengah, dan dan dalam. dalam. Nah, yang luar itu ada apa sih tadi? Ada saluran Saluran telinga. apa ya? Salurannya buat menerima suara dari luar untuk masuk ke dalam ya. Nah, kalau untuk saluran daun telinga telinga bagian tengah apa aja? Dan telinga, tulang martil, saluran urin, dan wadah. Kalau yang dalam Susah namanya itu saluran eus sama koklea yang seperti itu masih put. Oke. Ada yang tahu nggak gimana cara siap telinga? belum tahu. Yuk kita belajar bareng ya. Ya. Nah, ini ada proses telinga mendengar bunyi. Nah, ini ada 7. Yang pertama, bunyi merambat melalui udara. Jadi kayak kita ini ngomong gini, nah kan udah suara kita kan campur dengan udara ya. Nah itu kan masuk merambat melalui udara. Nah, yang kedua ada daun telinga menangkap gelombang bunyi. Daun telinga yang mana? Ini yang ya. telinga. Sini. Nah, ya. Berguna untuk menangkap gelombang bunyi. Nah, yang ketiga ada gelombang bunyi diteruskan menuju gendang telinga melalui saluran telinga. Saluran telinga yang keberapa tadi urutannya? Yang kedua, Itu termasuk bagian tengah, dalam, luar. luar. Nah, coba yang keempat Mbak Adnan baca. Gelombang bunyi menggetarkan gendang telinga. Gelombang bunyi menggetarkan gendang telinga. Jadi seperti ini ya. Ini kan ibaratnya itu suara kita masuk untuk menggetarkan gendang kan di sini ya tadi ya. Coba yang kelima Mbak Adnan baca. Getaran dari gendang telinga menggerakkan tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengar tadi apa aja? Tulang martil, landasan, sama saluji. Nah, Mbak Anin yang keenam. Gerakan tulang pendengaran menyebabkan cairan yang ada dalam ruang siput bergetar. Getaran cairan ini mengirim sinyal ke saraf pendengaran. Oke, jadi tulang tadi itu menyebabkan cairan yang ada di dalam rumah siput tadi yang seperti siput di sini bergetar. Nah, getaran cairan ini menimbulkan sinyal ke saraf. Jadi kita tuh dapat dengerin bisa tadi ada suara gitu loh. Cepet banget gak sih kita ngomong tapi bisa langsung terserap di kuping. Iya. Yang ketujuh, saraf pendengaran meneruskan sinyal ke otak. Otak kita menerjemahkan sinyal sebagai bunyi. Jadi ketujuhnya adalah cara proses telinga mendengar bunyi, menyerap bunyi yang kita dengar agar didengar oleh orang lain. Selanjutnya ada gangguan pendengaran pada manusia. Kalian pernah nggak sakit telinga? Pernah kemasukan sebut. Ih kok bisa? Karena Sebutnya nakal ya. Iya. Terus gimana? Terus dibawa ke dokter. Itu sakit banget nggak? Iya, soalnya sudah. Nangis nggak kamu? Nangis. Kapan itu? Saat masih kecil.
Yang lain pernah nggak? Pernah Bu, Kenapa? ketusuk itu loh Bu, apa namanya? Korek kuping. Ya, Ya, terus gimana? Sakit nggak? Sakit banget. sakit tapi nggak berdarah sih Bu. Alhamdulillah ya. Iya. Nah, ini ada gangguan pendengaran pada manusia. Bahaya dari suara keras atau polusi suara. Nah, saat kita itu mendengar suara yang terlalu keras, itu kan karena sakit gak sih kuping kita? Sakit banget kan? Karena berisik. Betul, kadang kayak suara sol, terus motor yang keras banget gitu loh. Terus goreng. Ya, kok kamu tahu koleksi Kil? Tangan di kita ada. Kamu tahu ya? Ya. Kemarin aku kan Gak apa-apa, tapi sambil belajar ya, kita harus belajar, gak boleh lupa sama belajarnya, oke? Ya. Nah, jadi pendengaran suara yang terlalu keras itu bisa menyebabkan kehilangan pendengaran atau tuli. Kalian pernah nggak ketemu orang tuli? Pernah. Terus kan susah ya komunikasi kalau sama orang kayak gitu. Ya. Nah, betul. Nah, kan kalau ada suara yang terus keras juga kita nggak nyaman sih, nggak sih kita yang mendengarin gitu. bikin sakit kok Bu. Ya, betul, ini secara sering yang kita temuin gangguan-gangguan pendengaran. Nah, gangguan pendengaran itu gangguan pada bagian ini merambat suara diteruskan ke otak. Penderita akan mengalami kesulitan untuk mendengar seperti tadi, bisa menimbulkan tuli, adanya kerusakan saraf pendengaran, terus saraf sulit diatasi maupun diobati karena saraf tidak meneruskan informasi ke otak. Jadi kalau ada suara yang bising terus suara yang keras banget kan jadi ya semuanya agar tidak terjadi kerusakan pada saraf. Betul. Nah, ini implan koklea. Tahu nggak implan koklea itu apa? Belum tahu, belum pernah dengar. Jadi kalau koklea itu tadi ya yang kayak rumah itu. Betul. Nah, implan koklea yaitu alat berfungsi sebagai pengganti penangkal bunyi dan langsung meneruskan ke otak. Alat bantu dengar ini tidak bisa memberikan bunyi yang sama seperti yang didengar oleh orang normal seperti kita ini. Nah, namun bisa membantu mendengar peringatan berbahaya suara di sekitar kita dan bercakap dengan orang lain. Kalian pernah lihat nggak sih alat seperti ini yang dipasang di kuping? Pernah. Kalian tahu nggak kalau itu namanya implan? Iya. Nah, itu jadi yang orang sering pakai di situ berarti dia punya gangguan pada pendengaran. Selanjutnya itu ada lagu, kita nyanyi bareng-bareng ya di sini. Ya. Siapa yang suka nyanyi di sini? Amin. Oke.
bagian-bagian telinga. Nah ini bagian telinga nanti diisi di sini. Nah ini fungsinya di sini. Terus nanti dikasih nama ya di sini. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Silakan untuk berkelompok duduknya. Itu namanya tadi kan nyanyi juga atau bisa enggak? Diskusi. Susah ya Bu. Jadi nggak memperhatikan dulu kalau bisa. Bu tidak muat di luar kolom boleh tidak? Boleh. Ini bagian-bagian telinga. Nggak ada nama-namanya Bu. Iya, ini kan ini yang luar, yang ini yang tengah, dan ini adalah ini yang luar. Ada dua, daun telinga dan saluran telinga. Lanjut Bu. Nah ini bagian tengah, ada gendang telinga dan 3 tulang telinga. Ada tulang latil, landasan, dan sanggurdi. Selanjutnya ada telinga dalam, saluran epistaticus, dan juga saluran setengah lingkaran dan cochlea atau yang disebut sebagai rumah siput. Kamu diskusi sama kelompokmu ya. Aku mau tanya Apa? yang ini Yang mana? nomor 2 sama yang 6 ini, yang nomor 6 di bawah sini kan Bu, bukan di atas. Di sini. Nanti kalau sudah bisa dikeluarkan ya. Ya, sebentar ya Bu, dicocokkan sekalian tidak Bu? Kalau yang kelompok nggak usah, nanti Ada yang individu. individu. Ya, sudah sekali.
Bu. Kurang berapa ini ya? Kurang banyak. Ini pada diskusi ya. Ya. Menurut kamu apa yang bisa? Enggak ya Bu? Iya. 5 menit lagi ya. Sebentar, bukan kita baru diskusi. Ibu tungguin. Kalau betul semua dapat hadiah nggak tuh kelompoknya besok? Masih apa ya? Masih bintang. Karena kan kalau apa setiap dapat kerjain benar kan dapat bintang tau. Iya. Nah, nanti dikumpulin. Yeay. Break. Sudah Bu. Coba ya. Kelompoknya Mbak Elena udah belum? Sudah. Mau dikumpulin atau mau cocokin aja? Ngikuti itu saja. Oh, dicocokin gimana? Boleh. Mau yang cocokin tuh dari kelompoknya sendiri atau mau ditukar? Ditukar. Oke, jadi kita punya Mbak curang. punya Mbak di Mbak ini ya. Ya. Nah ini kan gambar pertama, itu namanya apa? Daun telinga. Daun telinga yang mana? Yang ini. Sini. Itu ya yang nomor 1. Coba Iya. bener nggak? Benar. Oh. Gunanya untuk Menangkap gelombang suara. terus yang kedua ada Saluran telinga. yang berfungsi untuk Yang kedua yang itu di situ jangan lihat sini. ulang arti landasan samburdi Itu menyalurkan getaran ke koklea. tuh yang gambar nomor 3 apa itu? Saluran setengah lingkaran. Ya fungsinya untuk Alat keseimbangan tubuh. siapa yang betul? Dari ketiga tadi siapa yang betul semua? Yeay. Yang selanjutnya kapan? Yang nomor 4 namanya apa? Koklea Betul. Fungsinya untuk mengubah suara menjadi impuls listrik dan meneruskan melalui syaraf pendengaran. betul. Yang nomor 5 itu namanya apa? Saluran estasius Yang berfungsi untuk untuk menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut
Hayo. Menerima rangsangan getaran. Oke. Nomor 7. Saluran telinga. Saluran telinga untuk apa? Ayo. Menangkap dan meneruskan sebuah suara ke gendang telinga. Oke, siap. Dari ketujuh tadi siapa yang udah semua? Yeay. Membacanya Ibu Vina ya, Ibu Kulit. Ya, terima kasih Bu. Saya kalian pernah tahu nggak sih cara merawat telinga itu gimana yang benar dan baik? Belum, karena kita langsung dicurut-curut-curut gitu. Itu kalau apa bersihin ini sakit nggak kalian? Kadang sakit kalau terlalu dalam. Jadi itu ada video cara membersihkan telinga. Kita simak bareng-bareng ya. Ya, Kalian telinga dari kotoran maupun debu dan sebagainya. Buat kotoran telinga, mandi terbawa ke dalam dan bila tidak hati-hati bisa melukai saluran telinga. Lalu bagaimana cara membersihkan telinga yang aman dan benar? Ini kata dokter. Besok jangan gitu ya. ya. Kotoran telinga atau serumen merupakan cairan lengket yang dihasilkan oleh kelenjar minyak pada telinga yang berfungsi sebagai pelumas mencegah telinga kering, membersihkan liang telinga dari kotoran maupun debu, dan sebagai Bapak juga yang masuk anti itu. jamur. Pada kondisi tertentu seperti kotoran telinga, kelenjar minyak pada telinga Siapa yang menggunakan mau serum bersih telinga? Iya, untuk dikeluarkan dan Jangan saluran telinga. pernah bersihin ya, harus Sebagian kulit rutin telinga, bersihin. nyeri telinga, gatal, hingga telinga berdenging. Mengerasnya produksi cairan telinga juga dapat disebabkan faktor diet atau makanan, stres, dan faktor keturunan. Dan ini dia beberapa kebiasaan membersihkan telinga yang salah, seperti kebiasaan mengorek telinga dengan cotton bud, gigi maupun jepit rambut karena dapat melukai liang telinga hingga merobek pinggang telinga. Penggunaan cotton bud dapat membantu mengeluarkan sedikit serumen, tapi bisa berisiko membuat serumen terdorong makin ke dalam. Perawatan telinga dengan ear candle meskipun diklaim banyak manfaat bagi kesehatan, sayangnya sampai saat ini belum ada penelitian yang membuktikan terapi ini efektif membersihkan telinga. Bahkan dapat menyebabkan serpihan abu akibat Pernah nggak pakai gini? Jangan ya, telinganya. jangan dia nanti kayak gini. Minyak di sini bisa keluar sendiri dari liang telinga ketika kita menggunakan rahang seperti saat mengunyah, menguap, ataupun Ini bisa bicara. gini caranya. Saat kandungan keluar cukup lap dengan tisu atau kain. Sambil makan, kan jadi kan Kita akan menggunakan obat tetes telinga untuk menggunakan serum titik keras. Pastikan gendang telinga tidak berlubang atau tidak ada sakit telinga sebelumnya. Dapat juga meneteskan minyak zaitun untuk menggunakan serumen karena terbukti jarang menyebabkan iritasi. Teteskan minyak zaitun 2-3 tetes lalu diamkan 5 menit. Ulangi 2-3 kali sehari selama 5-7 hari hingga serumen keluar dengan sendirinya. Serumen yang sudah keluar cukup dilap dengan tisu atau kain. Apabila serumen tetap terasa menyumbat dan menimbulkan gejala gangguan pendengaran, segera hubungi dokter. Dokter akan membersihkan telinga dengan obat pelunas serumen atau menggunakan alat untuk menarik serumen kering menggunakan suction atau dengan cara irigasi. Selain itu, untuk menjaga kebersihan telinga, jaga telinga tetap kering bila keramas atau berenang, hindari telinga kemasukan air, lap telinga dengan tisu atau kain atau gunakan penutup telinga. Dan bersihkan headset atau earplug secara rutin. Ini kata dokter tentang cara membersihkan telinga. Yuk, siapa yang kalau bersihin telinga itu pakainya peniti? Tahu peniti nggak? Tahu, tapi tidak pernah. Pakai cotton bud pasti sering ya kalau pakai cotton bud. Iya. Bisa lagi kalau bersihin pakai cotton bud ya hati-hati ya. Jangan sampai kotornya itu masuk terus malah jadi infeksi di dalam. Nah, ini kan tadi udah lihat ya. Besok kalau misal kalian ada gangguan atau dalam membersihkan itu ada gangguannya bisa seperti ini ya. Ini Bu ada soal selanjutnya buat kalian yang individu. Ayo. Sebentar lagi ya. Ya, Ini ada soal ini. Tapi kan ganda aja, nanti tinggal disilang aja ya. kenapa banyak sekali? Gak apa-apa, biar kalian tuh ilmunya bertambah. Ya, sedih. Ini bagi ya. Ya, Ibu kasih waktu 30 menit ya. ya. Itu individu jangan tengok kanan kiri.
8 gambarnya kurang jelas. Kurang Bu. Nomor berapa? 8 ini. Oh, jadi itu gambar telinga ya, yang sini itu daun telinganya yang luar ini. Terus ini salurannya. Terus ini di sini tuh ada tulang apa tadi? Mati, landasan, Nah, sanggurdi. jadi di sini terus setelah dari tulang terus sebelahnya apa coba? Terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah, saya sudah. Sudah semuanya ya. Ya, jadi cocokkan. Nanti ibu yang belajar besok ibu bagi ya. Ya. Dengan nilainya, oke? Mbak Adin udah? Udah, Bu. Kita ya. Ya. Bu, boleh jalan belum? Sebentar lagi ya, 10 menit lagi kita istirahat, oke? Nah, dari pembahasan ini tuh belajar apa aja sih? Bagian daun telinga. Bagian-bagian telinga dan Ya. fungsinya ya. Jadi tugas kalian untuk di rumah kalian tuh belajar lagi tentang bagian-bagian dan fungsi dari telinga, oke? Ya. Terus belajar lagi tugas kalian tuh membaca itu tentang bagian dan fungsi-fungsi yang ada dalam telinga. Oke. Mungkin dari ibu cukup sekian materi pelajaran hari ini, pertemuan hari ini ibu cukupkan. Sebelum ibu tutup, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Sekarang gantian kami berdoa, Mbak Eriana.